rekan-rekan semuanya, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Liana Wijaya. Video pembelajaran kali ini membahas mengenai analisis lingkungan makro digital. Analisis lingkungan makro adalah tinjauan semua faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Perusahaan melakukan analisis ini untuk tetap mengikuti isu-isu di lingkungan bisnis saat ini. Alat umum untuk melakukan analisis lingkungan makro adalah kerangka PESTEL yang mencakup faktor-faktor dari aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, ekologi atau environmental atau lingkungan, dan yang terakhir law atau hukum yang terdapat dalam lingkungan bisnis perusahaan. Tujuan akhir dari analisis ini adalah untuk menciptakan strategi yang akan memanfaatkan sebanyak mungkin faktor eksternal ini untuk kepentingan perusahaan. 6 elemen lingkungan makro yang tadi disebutkan sangat dinamis. Artinya, dapat berubah dari waktu ke waktu dan membawa ketidakpastian pada bisnis di perusahaan. Dan beberapa faktor itu bisa terjadi lebih signifikan di industri perusahaan tertentu, tapi tidak demikian pada industri yang lainnya. Jadi, Anda tidak harus memasukkan semua faktor lingkungan makro tadi saat menganalisisnya pada perusahaan. Fokuslah pada faktor signifikan saja bagi perusahaan. Perubahan elemen makroekonomi menghadirkan peluang sekaligus ancaman karena di luar kendali perusahaan, sehingga Anda perlu menganalisis faktor mana yang berpengaruh terhadap perusahaan Anda. Dengan begitu, Anda dapat memanfaatkan setiap peluang dan meminimalkan setiap ancaman. Pentingnya mengidentifikasi peluang dan ancaman tergantung pada industri tempat bisnis Anda beroperasi. Sebagai contoh, suku bunga lebih signifikan pada bank komersial daripada perusahaan manufaktur. Demikian juga, inflasi lebih signifikan untuk perusahaan makanan dan minuman daripada perusahaan utilitas. Bisnis harus mengidentifikasi faktor mana yang paling tidak pasti dan berefek paling signifikan untuk operasional perusahaan. Mereka perlu memilah-milah elemen-elemen kunci dan juga menentukan signifikansinya pada perusahaan. Biasanya langkah-langkah dalam menganalisis lingkungan makro melibatkan tahapan berikut. Yang pertama, identifikasi dan pilah faktor-faktor kunci yang paling tidak pasti dan paling signifikan yang memengaruhi perusahaan. Yang kedua, tentukan tren masing-masing faktor, apakah bergerak ke arah yang menguntungkan atau tidak. Ketiga, klasifikasi faktor-faktor ini sebagai peluang atau ancaman. 4. Mengevaluasi signifikansi setiap peluang atau ancaman terhadap kinerja perusahaan dan kemungkinan terjadinya. Kemudian hasil tersebut dapat digunakan dalam analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threats. Selanjutnya Anda memetakan dan menghubungkan peluang dan ancaman ini dengan kekuatan dan kelemahan internal perusahaan. Idealnya Anda harus dapat memanfaatkan peluang dengan memanfaatkan kekuatan internal yang dimiliki oleh perusahaan dan meminimalkan dampak ancaman terhadap kelemahan internal. Demikianlah penjelasan singkat analisis lingkungan makro digital. Semoga materi ini bermanfaat dan juga jangan lupa lecture note-nya dapat dibaca sehingga rekan-rekan dapat memahami materi ini dengan lebih baik. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.